Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di seri pembelajaran matematika. Bagaimana kondisi kalian semuanya, Ananda? Saya harap kalian semuanya baik-baik, bukan? Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masih belajar fungsi kuadrat. Ya. Bab 3, fungsi kuadrat. Pertemuan keempat, kita sudah masuki ke pertemuan yang keempat atau pertemuan seri keempat. Ayo kita mulai sama-sama. Apa yang sudah kalian pelajari? Pada pertemuan ketiga kemarin, kita sudah belajar tentang menyajikan fungsi kuadrat menggunakan titik potong, sumbu simetri, dan nilai optimum atau mencari titik optimumnya. Apa yang akan kalian pelajari untuk pertemuan kali ini? Sesuai dengan KD-nya yaitu KD 3.4. Untuk pertemuan kali ini kita menjelaskan tentang belajar hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Jadi, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kompetensinya ini 3.4, kompetensi pengetahuannya. Ya. Sesuai dengan peta konsepnya kemarin, fungsi kuadrat, pengertian fungsi kuadrat, garis fungsi kuadrat, titik potong, sumbu simetri, dan nilai optimum, itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, kedua, maupun ketiga. Pada pertemuan yang keempat ini, kita belajar hubungan karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Atau KD yang tadi itu masuk di sini. KD 3.4, 4.4 adalah karakteristik persamaan grafik fungsi kuadrat dan penerapan fungsi kuadrat. Tapi kita pada pertemuan ini tidak tiga-tiganya ini dulu. Ya. Ini yang saya lingkari hijau ini. Lanjut. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat, ya, harus diketahui dulu hal-hal sebagai berikut. Apa yang perlu kita pahami dulu tentang grafik fungsi kuadrat ini, karakteristik grafik fungsi kuadrat ini. Ada dua poin penting, yaitu koefisien grafik fungsi kuadrat dan nilai diskriminannya. Koefisien dan nilai diskriminannya. Apa kaitannya ini? Yang pertama adalah koefisien dulu. Koefisien fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fx, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat, cukup perhatikan dulu yang koefisien A. Koefisien yang melekat pada variabel x kuadrat, yaitu koefisien A. Yang A ini. Dalam hal ini, A itu bisa bernilai positif, bisa pula bernilai negatif. Apa pengaruhnya kalau A-nya bernilai positif? Apa pengaruhnya kalau A-nya bernilai negatif? Untuk A yang positif, hanya positif, maka grafiknya membuka ke atas. Ya, kemarin itu grafik fungsi kuadrat membuka ke atas. Ya. Karena membuka ke atas, maka nilainya adalah nilai minimum. Ya, titiknya di sini koordinatnya titik minimum, nilai minimum. Sebaliknya, kalau A-nya negatif, grafik fungsinya membuka ke bawah. Ke bawah. Kalau A-nya negatif. Oleh karena membuka ke bawah, maka koordinat titiknya adalah koordinat maksimum atau nilainya nilai maksimum. Ya. Jadi koefisien A kaitannya dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat adalah untuk mengetahui apakah grafik fungsi kuadrat tersebut atau parabola tersebut membuka ke atas
atau membuka ke bawah. Membuka ke atas apabila A-nya positif, membuka ke bawah apabila A-nya negatif. Ya, diingat-ingat koefisien itu untuk melihat grafiknya membuka ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, nilai diskriminan. Nilai diskriminan fungsi kuadrat. Masih ingat diskriminan itu rumusnya adalah, betul, nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Dalam hal ini diskriminan bisa bernilai positif, D itu bisa positif, bisa negatif atau 0. Ya, ada 3 kemungkinan, positif, negatif, apa 0. Lantas apa kaitannya dengan grafik fungsi? Perhatikan. Apabila D-nya positif, kalau dalam persamaan kuadrat berarti dia memiliki 2 akar yang berbeda. Kalau dalam grafik fungsi kuadrat, maka grafik tersebut memotong sumbu X pada 2 titik. Perhatikan, memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Titik potong dengan sumbu X-nya ada 2. Kalau D-nya sama dengan 0, kalau persamaan kuadratnya nanti memiliki 2 akar kembar, 2 akar yang sama atau akar kembar. Grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X pada 1 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, grafik fungsi akan memotong sumbu X pada 1 titik. Titik potongnya dengan sumbu X cuma 1. Biasanya dalam dunia matematika titik potongnya 1 ini dinamakan menyinggung. Ya, kalau grafik parabolanya itu memotong 1 titik, maka dia disebut juga menyinggung. Ingat-ingat. Kalau D-nya negatif, D positif, D sama dengan 0, D-nya negatif bagaimana? Kalau persamaan kuadrat tidak memiliki akar atau akarnya imajiner. Oleh karena itu grafik fungsi kuadratnya nanti tidak berpotongan dengan sumbu X. Tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi nilai diskriminan itu untuk melihat grafiknya dia berpotongan dengan sumbu X. Sekali lagi berpotongan dengan sumbu X. Apakah dia berpotongan pada 2 titik, berpotongan pada 1 titik atau menyinggung, atau tidak berpotongan sama sekali. Sekarang kita gabung dua-duanya berdasarkan koefisien dan diskriminan. Macam-macam grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dan diskriminannya. Kalau koefisien tadi ada 2, membuka ke atas, membuka ke bawah. Ini ada 3, berpotongan 2 titik, berpotongan 1 titik, dan tidak berpotongan. Berarti kalau digabung ada 6 kemungkinan. Ini ada 6 kemungkinan, A sampai F. A-nya positif, D-nya positif, berarti dia membuka ke atas, berpotongan pada 2 titik di sumbu X. A-nya positif, D-nya sama dengan 0, membuka ke atas dan memotong sumbu X pada 1 titik atau menyinggung sumbu X. A-nya positif, D-nya negatif, membuka ke atas grafiknya tetapi tidak motong sumbu X. Tidak ada titik potongnya dengan sumbu X. Sekali lagi sumbu X semuanya. Sebaliknya kalau A-nya negatif, D-nya positif, membuka ke bawah, berpotongan 2 titik. A-nya negatif, D-nya sama dengan 0, membuka ke bawah dan menyinggung atau titik potongnya 1. A-nya negatif, D-nya negatif, membuka ke bawah dan tidak berpotongan dengan sumbu X. Kalau digambarkan 6 kemungkinannya dari sini. Ada 6 kemungkinan ya kalau digabung. Ini A, B, C, D, E, F. Ini titik potongnya. Ini koordinat minimumnya. Ini yang D-nya sama dengan 0, A-nya positif. Jadi membuka ke atas, berpotongan 1 titik. Yang dimaksud berpotongan 1 titik seperti ini ya. Atau menyinggung sumbu X. Ya, ini. Demikian pula yang A-nya negatif, membuka ke bawah, dia menyinggung. Jadi perhatikan dengan yang base ini. Kalau dia menyinggung, berarti nanti nilai minimumnya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0.
Otomatis. Demikian pula nilai maksimumnya sama dengan 0. Kalau menyinggung. Hanya satunya minimum sama dengan 0, yang satunya maksimum sama dengan 0. Berarti lainnya yang kalau maksimum sama dengan 0, yang lainnya negatif semua yang ke bawah ini. Kalau membuka ke atas ini, minimumnya 0, lainnya positif terus. Ya. Latihan soal atau soal-soal latihan. Diberikan sebuah fungsi kuadrat dirumuskan dengan fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah 81. Perhatikan pertanyaannya. Tentukan nilai b, ini b, agar fx menyinggung sumbu x. B, prediksikan grafiknya. C, sumbu simetri. Tentukan sumbu simetrinya. Yang D, nilai minimum. Dari persamaan ini, kita sudah bisa melihat sekilas hasilnya ya. Dari persamaan ini kita sudah bisa menentukan. Pak, ini koefisien A-nya 1, Pak, positif. Berarti grafiknya nanti prediksi saya membuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian ini menyinggung, berarti nanti memotong di satu titik. Memotong sumbu X di satu titik. Karena membuka ke atas, maka nilainya nanti nilai minimum, Pak. Karena menyinggung, nilai minimumnya pasti nanti 0. Di sini nanti nilainya nilai minimum, bukan nilai maksimum, nilai minimum. Baik, kita lihat jawabannya ya, penyelesaiannya. Bagaimana ini? Jawab, diketahui fungsinya x kuadrat tambah bx 81 plus 81. A-nya 1 betul positif, B-nya dicari nanti, B-nya B, C-nya sama dengan 81. Yang A adalah disuruh mencari yang B, nilainya B supaya menyinggung. Fx menyinggung sumbu X. Karena menyinggung berarti memiliki satu titik potong, sesuai teorinya tadi. Memiliki satu titik potong sama saja dengan menyinggung. Syarat menyinggung atau memiliki satu potong adalah D-nya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Ya. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat, B-nya dimasukkan B kuadrat kali 4 kali 1 kali 81 sama dengan 0. B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 324 sama dengan 0. B kuadrat sama dengan 324. B sama dengan akar 324. Akar 384 adalah 18 atau min 18. 18 atau negatif 18. Sehingga fungsinya ada dua ini. Karena B-nya bisa 18 atau min 18, maka fungsinya ada dua. Yang pertama adalah X kuadrat, B-nya diganti 18, 18X tambah 81. Ini yang pertama. Yang kedua, B-nya diganti dengan min 18. X kuadrat min 18X tambah 81. Selanjutnya B ada prediksi, tadi diprediksikan. Karena D-nya sama dengan 0, menyinggung, dan A-nya positif, maka grafik membuka ke atas. Memiliki satu titik potong. Dan karena membuka ke atas, maka nilainya adalah nilai minimum. Lanjut, sumbu simetri ya, tadi C. Sumbu simetri, betul. Sumbu simetri, Fx sama dengan ada dua persamaan tadi. Yang pertama adalah X kuadrat tambah 18X tambah 81. Rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya 18, A-nya 1. Min 18 bagi 2 kali 1. Min 18 dibagi 2 sama dengan min 9. Jadi sumbu simetrinya yang pertama adalah min 9. Untuk yang persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 18X tambah 81 sama min B per 2A, min ketemu min jadi positif ya. Jadi 18 bagi 2 kali 1, 18 bagi 2 sama dengan 9. Jadi sumbu simetrinya karena ada dua persamaan, ada dua fungsi, maka sumbu simetrinya min 1, satunya 9. Nilai minimum ya, karena menyinggung tadi apa? Iya, nilai minimumnya Y sama dengan 0 karena menyinggung sumbu X. Koordinat titik minimumnya adalah karena sumbu simetrinya ada dua tadi. Y 0, 9,0, sumbu simetri 9. Y-nya 0 ini.
9,0 atau min 9,0. Ya, kalau persamaan tadi fx sama dengan x kuadrat min 18x tambah 81, maka koordinat minimumnya adalah 9,0. Yang ini adalah untuk yang fx sama dengan x kuadrat tambah 18x tambah 81 min 9,0. Baik, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi di seri selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan banyak berdoa. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.